صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zuhdi Maksum dalam siaran podcast Al Khairat. Untuk mengawali siaran ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang pembuatan podcast Al Khairat. Al Khairat sendiri adalah sebuah musola kecil yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang. Musola ini dikelola oleh suami istri Dr. Andes Haji Muhammad Toha Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun, dan istrinya Siti Arofah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya, mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya. Tergerak atas keprihatinan ini, kami sebagai dosen Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang tentunya tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia, kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pengelolaan musola Al Khairat melalui media online. Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toha Rosadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas, melewati batas-batas wilayah, bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai, yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Baiklah pemirsa, hari ini Malang tanggal 7 Mei tahun 2021, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Budi Santoso. Bapak Dr. Budi Santoso, SPMP. Beliau adalah dosen prodi Teknologi Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Selamat mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji bersama-sama apa yang menjadi tuntunan dari Allah dan Rasulullah dalam hidup kita ini. Kita akan membahas yaitu ujian membawa berkah. Tentu tidak asing bagi kita, di sekitar kita sering melihat buah kelapa. Itu hal yang tidak asing lagi buat kita. Dan kita juga mungkin tidak hanya sekedar melihat, tapi pernah memakai, pernah merasakan minyak kelapa. Bagi kita dua benda ini tidak asing lagi, buah kelapa dan minyak kelapa. Kalau kita perhatikan buah kelapa dan minyak kelapa, ini harganya sangat jauh berbeda. Meskipun minyak kelapa itu berasal dari buah kelapa, tetapi harganya berbeda. Tentu kita tahu harga sebutir kelapa dengan sebotol minyak kelapa itu akan berbeda. Jauh lebih mahal sebotol minyak kelapa. Padahal bahannya dari buah kelapa. Kenapa ini bisa berbeda?
Karena minyak kelapa harganya bisa mahal dikarenakan melalui proses yang panjang. Kalau kita perhatikan bagaimana buah kelapa itu, bagaimana perjalanan buah kelapa itu bisa menjadi minyak kelapa, kita awali dari buah kelapa itu jatuh membentur tanah. Buah kelapa yang sudah tua jatuh membentur tanah. Sudah terbentur tanah, bukannya dielus-elus, lalu dicapik-capik serabutnya sampai gundul ya, sampai gundul buah kelapa itu. Terus begitu setelah gundul buah kelapanya, terus dibenturkan ke batu supaya buah kelapa itu pecah ya. Itu pun tidak berhenti sampai di situ. Sudah pecah, buah kelapa masih dicungkil lagi untuk diambil dagingnya. Nah, dan penderitaan buah kelapa ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah dicungkil, kemudian dia harus diparut ya, diparut di atas alat besi yang tajam sampai menjadi serbuk. Setelah serbuk kelapa itu menumpuk, kemudian diperas santannya. Setelah menjadi santan itu kemudian dipanaskan. Lalu keluarlah minyak kelapa yang harganya mahal. Kalau kita perhatikan perjalanan buah kelapa sampai menjadi minyak kelapa itu adalah perjalanan yang tidak mudah, ya, yang tidak mudah. Dia melalui penderitaan yang panjang sampai akhirnya dia mengeluarkan minyak kelapa yang harganya mahal. Itulah ujian hidup, ya, itulah ujian hidup bahwa ujian hidup itu sebetulnya bukan dalam rangka untuk menghinakan kita. Tapi di balik ujian hidup ini ada sebuah keberkahan. Yaitu apa? Yaitu ingin memuliakan manusia, ingin memuliakan hambanya. Karena sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu surat 2 ayat 214, yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa kesengsaraan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau bertanya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, ini adalah firman Allah yang membuat hati kita itu menjadi tenang kalau kita itu menghadapi ujian hidup. Sebetulnya Allah memberikan ujian kepada kita itu bukan dalam rangka untuk menghinakan, tapi dalam rangka untuk memuliakan. Ujian bisa dalam bentuk kesenangan, ujian bisa dalam bentuk kesedihan, tapi semua itu mengandung hikmah adalah apa? Yaitu untuk memuliakan hambanya, untuk memuliakan umatnya, supaya umat ini tidak terhina, supaya umat ini terhormat, sebagaimana falsafah dari buah kelapa tadi. Buah kelapa itu harganya murah. Ketika dia sudah menjadi minyak, harganya mahal. Kenapa minyak kelapa harganya mahal? Karena melalui proses yang panjang. Buah kelapa mengalami penderitaan yang panjang untuk bisa menjadi minyak kelapa. Nah, di balik proses yang panjang ini akhirnya keluarlah minyak yang harganya mahal. Nah, ini juga bisa terjadi pada kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Kita akan mengalami cobaan-cobaan hidup, ya, cobaan-cobaan hidup berupa kesedihan yang panjang. Itu kita tidak perlu bersedih hati ketika kita menerima cobaan hidup dari Allah itu. Karena apa? Tujuan Allah memberikan cobaan hidup kepada hambanya adalah dalam rangka untuk memuliakan hambanya, ya, supaya hamba ini punya harga diri, supaya hamba ini bisa terhormat sebagaimana firman Allah yang saya sebutkan tadi dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu surat 2 ayat 214. Nah, jadi itu sama saja seperti kita manusia. Untuk kita bisa meraih surga, maka perlu kita mengalami cobaan-cobaan yang panjang, ya, sebagaimana buah kelapa tadi sampai menjadi minyak kelapa itu mengalami cobaan yang panjang sampai dia menghasilkan minyak kelapa yang harganya mahal. Begitu juga manusia,
untuk bisa meraih surga itu juga tidak mudah. Untuk bisa meraih surga maka membutuhkan ujian, cobaan yang panjang. Tujuan ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang diberikan kepada hambanya ini adalah dalam rangka untuk memuliakan hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, bagaimana seharusnya kita menghadapi cobaan ini? Ya, bagaimana seharusnya kita menghadapi cobaan ini? Nah, dengan mendengar firman Allah tadi kita akan merasa tenang. Ternyata cobaan itu, ternyata untuk bisa meraih surga itu memang membutuhkan cobaan. Dan kenapa Allah memberikan cobaan-cobaan, Allah memberikan ujian-ujian dalam rangka untuk mengangkat hambanya, mengangkat kehormatan hambanya, mengangkat harga diri hambanya. Ya, itu tujuannya seperti itu. Seperti tadi falsafah minyak kelapa. Nah, cara yang paling tepat ketika kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ini menghadapi cobaan atau ujian-ujian adalah dengan cara introspeksi. Ya, introspeksi. Karena Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan kepada hambanya, itu bisa diartikan dari berbagai hal. Yang pertama, Allah memberikan cobaan, Allah memberikan ujian, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghapus dosa-dosanya. Terus yang kedua, Allah memberikan cobaan, memberikan ujian dalam rangka apa? Untuk mengangkat derajat hambanya. Nah, untuk mengangkat derajat hambanya. Nah, apa yang membedakan kalau ujian ini dalam rangka untuk menghapus dosa? Apa yang membedakan ujian ini dalam rangka untuk mengangkat derajatnya? Ini ada perbedaan. Ketika hamba ini banyak dosa, kemudian datanglah ujian, itu dalam rangka apa ujian itu? Untuk membersihkan dosa-dosanya. Berbeda ketika seorang hamba itu sudah soleh, kok mendapatkan ujian sudah soleh. Ya, itu dalam rangka apa? Untuk mengangkat derajatnya. Maka dari sini kita perlu introspeksi diri. Kenapa ujian itu datang kepada kita? Kenapa ujian ini datang pada kita? Apakah dalam rangka untuk menghapus dosa atau dalam rangka untuk mengangkat derajat? Nah, ini yang bisa mengintrospeksi diri kita. Kalau kita banyak dosa, berarti ujian itu datang dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa. Tetapi kalau ujian itu kalau kita sudah merasa soleh, kok ujian datang, itu dalam rangka untuk mengangkat derajat kita. Nah, inilah kita perlunya melakukan introspeksi diri agar agar kita bisa lebih arif, lebih bijaksana ketika menghadapi ujian-ujian itu yang datang menimpa kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari ceramah singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat, bisa memberikan pencerahan kepada hati-hati kita, sehingga kita nantinya akan bisa lebih arif dan lebih bijaksana dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa pada diri kita. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى